Pernahkah kalian menjelma jadi ikan? Oleh Gus T.F. Sakai. Pernahkah kalian menjelma jadi ikan? Aku yakin kalian akan menjawab, tak pernah. Andai ada yang menjawab pernah, tentu akan segera menyambung dalam mimpi. Tetapi Bella, bocah perempuan 8 tahunan itu sangat yakin sedang tidak bermimpi. Berbeda dengan mimpi yang segalanya serba kabur dan tak jelas, Bella bisa melihat dan merasakan semua yang ada di sekitarnya sangat rinci dan nyata. Dan semua yang rinci dan nyata itu berhubungan dan berkelanjutan dari kehidupan Bella sebelumnya sebagai manusia. Harusnya Bella bahagia, karena menjadi ikan memang adalah harapannya. Tapi, dalam kehidupan sebelumnya sebagai manusia, Bella ingin menjadi butterfly fish, bukan blue devil. Butterfly fish adalah jenis ikan yang cantik, bertubuh tipis, dengan motif sisik bergaris lurik-lurik, melengkung, naik dari perut, melebar terus ke punggung, sehingga tampak seperti sayap kupu-kupu. Sedangkan blue devil, sosok Bella kini, adalah jenis ikan berwarna biru gelap dengan motif sisik bertotol-totol, pendek gemuk, sirip dan ekor terjulur berat, melambai-lambai, tak ubahnya tangan dan kaki yang malas. Hal lain yang juga tak sesuai dengan harapan, bahkan ini sangat mengecewakan Bella, Papa ternyata bohong. Bella ingat bagaimana saat sebelumnya sebagai manusia, ia dan Papa berdiri di depan akuarium ini. Jongkok, menyamakan tinggi tubuhnya dengan Bella, Papa menunjuk ke sosok ikan yang hampir tak terlihat karena corak dan warna tubuhnya sangat mirip dengan koral. Namanya false pipe fish, ujar Papa, atau nama latinnya Solenostomus paradoxus, ikan favorit Papa. Kenapa favorit? Tanya Bella penasaran. Karena pintar menyamar, ia bisa mengubah warna tubuh, menyesuaikan dengan corak dan warna sekitar. Bella pun mengangguk-angguk, kagum. Memang, setelah dengan cermat mengamati seluruh isi akuarium, Bella melihat ikan false pipe itu ada di beberapa tempat dan sosok masing-masingnya nyaris serupa dengan latar belakang tempat ikan itu berada. Tetapi sekarang, setelah berada di dalam akuarium, Bella tahu yang sebenarnya. Bukan karena bisa mengubah corak dan warna tubuh sesuai dengan sekitar, melainkan karena false pipe adalah jenis ikan yang corak dan warna tubuhnya sangat beragam. Dan untuk menyamar, masing-masing ikan sengaja memilih tempat berburu yang sesuai dengan corak dan warna tubuhnya. Kenapa Papa berbohong? Tetapi Papa memang suka bohong. Tidak sekali dua kali kebohongan Papa didapati Bella. Mendadak pikiran Bella berkelebat ke hal lain. Ke akuarium ini, Papa pernah bilang kaca akuarium mereka terbuat dari bahan langka yang kalau ikan-ikan melihat keluar akuarium, semua manusia di luar akuarium akan tampak wajah aslinya. Wajah asli? Ingin tahu? Sangat penasaran tentu, Bella langsung bertanya, wajah asli gimana, Pak? Wajah asli yang berkaitan dengan sifat manusia. Misal, bila manusianya jahat, buas, maka wajah si manusia akan tampak seperti harimau atau yang semacamnya. Jahat, buas, ditambah licik, maka wajah si manusia akan tampak seperti ular, hyena, atau yang semacamnya. Kira-kira begitu. Tentang itu, tentang keajaiban kaca akuarium ini, Bella segera ingin tahu, apakah Papa juga berbohong? Akuarium ini, lebih tepatnya oceanarium, karena berekosistem air laut, terletak di ruang kerja Papa Bella. Disebut ruang kerja, bukan kamar kerja, karena ruang kerja Papa Bella sungguhlah luas. Ada 3 ruangan, yang kalau ketiga ruangannya digabung, luasnya hampir 150 meter persegi. Menempel, tapi tampak seperti terpisah dari rumah induk. Dengan luas seluruh bangunan rumah 500 meter persegi. Papa Bella sengaja membuat arsitektur rumah seperti itu karena ia seorang tokoh teras sebuah partai politik yang kadang tak jarang menerima tamu dalam jumlah banyak.
Oceanarium terletak di ruang kedua, sesudah ruang tamu yang luas, sebelum ruang kerja pribadi Papa Bella. Ruang kedua ini sebetulnya juga berfungsi sebagai ruang tamu, tapi untuk tamu-tamu khusus dan penting, para petinggi partai politik. Bila Papa Bella menerima tamu di ruang kedua, Bella bisa merasakan suasana khusus dan penting itu. Papa bisa tak nongol-nongol ke rumah induk sampai seharian. Dan bila kedatangan tamu-tamu khusus itu bertepatan dengan saat Mama juga tak di rumah, maka lengkaplah, Bella jadi kesepian. Tetapi tidak, kini tidak lagi. Takkan pernah lagi Bella merasa sepi, karena telah jadi ikan. Lihatlah, kini Bella punya banyak kawan. Selain butterfly dan false pipe, jenis-jenis ikan lain sangatlah ramai. Yellow tank yang mirip butterfly tapi warna tubuhnya melulu kuning. Watchman goby, si tubuh udang yang lincah. Dotty bag, yang selintas tampak pendiam tapi ternyata agresif. Clown, si badut yang lebih kalian kenal dengan nama Nemo. Dan banyak jenis ikan lain dengan pola dan tingkah mereka yang lucu-lucu. Walau menjelma jadi blue devil, tidak butterfly fish seperti yang Bella harap, bukankah dunia Bella kini memang terasa lebih menyenangkan? Bella akan bergabung dengan Blue Devil lain ketika ada suara-suara di luar oceanarium. Bella menoleh, memandang ke arah pintu ruang kerja Papa, dan benar, daun pintu kini terbuka. Dari balik pintu dari ruang tamu pertama tentu, beberapa sosok muncul, melangkah masuk ke dalam ruangan. Bella mengalihkan gerak, berenang mendekati kaca, dan betapa Bella terkejut. Sosok-sosok itu, sosok-sosok manusia yang melangkah masuk itu